Pernahkah kamu yakin pada sebuah kenangan yang terasa sangat nyata sampai kamu berani menuduh orang di depan umum? Lalu beberapa hari kemudian kamu sadar kenangan itu mungkin hanyalah cerita yang kamu susun agar amarahmu punya tempat. Jika itu terjadi padamu, apakah kamu siap menarik kembali kata-kata yang sudah memukul hidup orang lain? Hari ini, aku bercerita tentang sebuah podcast yang meledak karena satu kalimat yang terdengar benar, tetapi ternyata rapuh. Cerita ini sederhana, namun pedas karena menyentuh rasa bersalah yang sering kita sembunyikan di balik layar ponsel. Dengarkan sampai akhir, karena kamu akan melihat bagaimana memori bisa tumbuh seperti tanaman yang kita sirami dengan komentar. Kamu juga akan melihat bagaimana rasa bersalah bisa memotong akar kebohongan dan membuka jalan pulang. Kita mulai di tengah badai saat episode itu berada di peringkat teratas, dan ribuan notifikasi menyalak di layar studio. Tim tertawa singkat lalu menahan napas karena nama seorang tokoh lama mendadak menjadi kayu bakar untuk amarah publik. Produsernya bernama Raka dan ia percaya kebenaran harus bergerak cepat sebelum orang bosan. Editor audionya bernama Mira dan ia percaya kebenaran butuh sabar sebelum kita menekan tombol unggah. Saksi kunci mereka adalah seorang lelaki muda bernama Devin, yang membawa cerita tentang sebuah janji yang konon dilanggar. Tokoh yang dituduh adalah Arman yang pernah memimpin sebuah yayasan kecil dan memilih diam saat badai mulai datang. Malam itu episode naik dan grafik pendengar memanjat seperti layang-layang yang menemukan angin paling pas. Komentar pertama berisi tepuk tangan, dan komentar kedua berisi amarah yang dipoles dengan kata-kata manis. Komentar ketiga berubah jadi tuntutan agar Arman meminta maaf meski belum ada putusan apapun. Raka duduk di kursinya dan merasa misinya berhasil sementara Mira memandangi waveform yang masih menyala di layar. Lalu sebuah pesan pribadi masuk dan suaranya di kepala terasa lebih keras daripada suara notifikasi. Pesan itu mengatakan, potonganmu menghilangkan konteks dan aku punya bukti yang kamu tidak pakai. Kita sudah mengecek semuanya, ini bukan masalah konteks, ini masalah janji yang dilanggar. Kita memang mengecek, tapi kita juga memotong, dan potongan bisa mengubah makna. Kalimat pendek itu membuat ruangan terasa sempit dan membuat kopi mendadak hambar. Raka membuka folder rekaman mentah dan menemukan sesi tanya-jawab yang ia kira aman. Di sana ia mendengar suaranya sendiri mendorong narasi agar satu kalimat menjadi bukti. Pertanyaannya pelan namun mengarahkan jawaban sehingga cerita terasa lurus padahal tanah di bawahnya miring. Malam itu mereka kembali mendengar suara Devin yang sebelumnya begitu meyakinkan. Aku ingat dia berjanji akan menutup proyek dan memindahkan dana ke program yang lebih bersih. Raka memotong bagian ragu-ragu dan menyisakan bagian tegas lalu memberi musik latar yang tenang. Setelah itu kalimat Devin terdengar seperti cap resmi yang tidak mungkin salah. Dengar ini lagi dan perhatikan jedanya, ia berhenti sebentar, seperti orang yang sedang mencari kata. Raka diam dan lalu menekan tombol mundur seperti orang yang ingin membatalkan keputusan. Mereka mendengar lagi, dan mereka mendengar lagi sampai hening terasa panjang. Pagi berikutnya, perayaan kecil berubah menjadi rapat darurat yang tidak ada kue dan tidak ada foto. Komentar publik makin tajam dan seorang relawan yayasan kehilangan pekerjaannya karena reputasi tempatnya runtuh. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, tapi orang menulis saya bagian dari penipuan. Suara itu tipis namun jernih dan membuat Mira menatap Raka seperti menunggu satu kata maaf. Kita tidak menuduh relawan, kita hanya membuka fakta yang kita punya. Fakta kita masih berlubang, dan lubang kecil bisa menelan orang. Raka menghela napas pendek lalu memutuskan memeriksa pesan pribadi tadi yang katanya membawa bukti lain. Pengirimnya mengirim transkrip sebuah pelatihan untuk staf komunikasi yang pernah diikuti Devin setahun lalu. Materi itu mengajarkan cara menyusun pengalaman pribadi agar mudah dicerna dan mudah diceritakan ulang. Di situ juga ada bagian tentang kenangan yang bisa diperkuat lewat cerita yang diulang dengan pola yang sama. Mira membaca cepat dan menunjuk pada satu baris yang menyebut teknik pengaitan emosional, sebelum menyebut fakta.
Kalau teknik itu dipakai dalam wawancara kita, maka memori Davin bisa terdorong ke arah yang kita inginkan. Raka merasakan dada menghangat seperti akhirnya mendengar sesuatu yang tidak ingin ia dengar. Ia menulis pesan ke Davin untuk bertemu lagi, tanpa mikrofon dan tanpa musik latar. Aku tidak berbohong, aku sungguh yakin waktu itu aku mendengar janji itu. Raka menatap mata Davin dan melihat keyakinan yang bersih tetapi juga goyah. Boleh aku tanya pelan, apakah kamu ingat kata-kata pastinya, atau hanya ingat perasaan setelahnya? Yang aku ingat adalah rasa marah dan rasa kecewa yang sangat jelas. Kalimat itu sederhana, namun membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Mereka menyadari memori yang kuat kadang lahir dari emosi yang kuat dan bukan dari catatan yang kuat. Sementara itu, publik tidak mau menunggu kesimpulan, karena mereka merasa sudah punya kebenaran. Sponsor utama mengirim pesan pendek yang terdengar sopan, namun mengandung ancaman yang mudah dibaca. Kami mendukung keberanian, namun perubahan narasi yang drastis akan membuat kami meninjau kerjasama. Raka menggenggam ponsel seperti orang yang baru saja memegang batu panas. Kalau kita membalik episode ini, maka kita akan kehilangan sponsor, dan mungkin kehilangan sebagian pendengar. Kalau kita tidak membalik episode ini, maka kita kehilangan hati. Keheningan terjadi lagi, dan hening semacam ini tidak disukai oleh angka-angka. Namun kadang hening dibutuhkan agar kita bisa mendengar suara kecil yang masuk lewat celah. Raka meminta Mira menyusun daftar hal yang pasti dan hal yang mungkin. Daftar pertama pendek, dan daftar kedua panjang dan berat. Di puncak daftar pasti ada satu hal yang tidak bisa dibantah, yaitu penghilangan konteks saat mengedit. Raka merasakan rasa bersalah masuk pelan, lalu menempati tempat yang kosong selama ini. Ia mulai memahami bahwa memori orang bisa ia bentuk tanpa ia sadari, karena ia memegang gunting dan lem. Kalau aku mengaku salah, apakah itu akan menyelamatkan orang yang sudah terlanjur rugi? Tidak semuanya, tapi itu akan menempatkan kita di sisi manusia. Malam itu Raka mengetik naskah baru yang ia beri nama rekonstruksi. Ia meminta Davin hadir kembali, bukan sebagai saksi penentu tetapi sebagai orang yang mau diperiksa bersama. Aku bersedia karena aku tidak ingin menjadi alat bagi cerita yang salah. Ia juga mengirim pesan kepada Arman untuk menawarkan ruang bicara yang selama ini tidak diberi. Aku tidak mencari pembenaran. Aku hanya ingin tidak ada yang lain dirusak oleh cerita yang tidak lengkap. Kata-kata Arman pendek dan tidak garang, namun di dalamnya ada tulang punggung. Raka menyiapkan episode baru yang dimulai bukan dengan tuduhan melainkan dengan pertanyaan. Ia memilih musik latar yang datar agar kata-kata berdiri tanpa tongkat. Ia juga menyiapkan grafik sederhana untuk menunjukkan perbedaan antara potongan mentah dan potongan edit. Saat rekaman dimulai, tangan Raka bergetar sedikit, meski tidak ada yang bisa melihat. Hari ini kita memeriksa cerita kita sendiri. Dan jika ada kotoran di tangan kita, maka aku akan mengaku. Kalimat itu adalah pagar pertama agar ia tidak lari saat badai berikutnya datang. Kita akan mulai dari satu hal yang pasti, yaitu kapan kita menghilangkan jeda dan bagaimana jeda mengubah makna. Mereka memutar klip pendek sebelum edit, lalu memutar klip setelah edit dan perbedaannya jelas. Aku mendengar janji, tetapi mungkin itu bukan kata-kata, mungkin itu rasa yang kubawa pulang. Raka diam dan membiarkan kalimat itu mengisi ruangan yang biasanya penuh dengan efek suara. Aku mengingat banyak janji kerja, tapi aku tidak ingat kalimat penutup proyek seperti yang diceritakan. Suara Arman stabil namun tidak dingin sehingga sulit dibenci jika kita mendengar pelan. Episode rekonstruksi berjalan, dan komentar masuk seperti biasa, namun nada mereka berubah sedikit. Sebagian orang marah karena merasa ditipu dan sebagian lain lega karena ada yang berani berhenti. Saya senang ada pengakuan, tapi pekerjaan saya sudah terlanjur hilang.
Suara itu kembali dan Raka menunduk seperti orang yang sedang membaca doa. Aku meminta maaf padamu, dan jika ada yang bisa kulakukan, maka aku akan melakukannya. Kalimat itu tidak mengubah masa lalu namun mengubah arah langkah. Sponsor utama akhirnya pergi, dan angka penonton turun lalu naik pelan-pelan seperti orang belajar berjalan lagi. Raka kehilangan sebagian reputasi lamanya namun mendapatkan ruang baru untuk bernapas tanpa topeng. Mira tetap di sisinya, bukan karena setia pada orangnya, tetapi karena setia pada proses yang jujur. Kita tidak akan sempurna, tapi kita bisa transparan agar kesalahan bertemu cahaya. Davin berhenti sejenak dari layar dan memulai terapi singkat untuk memahami memorinya sendiri. Aku ingin mengenali batas antara apa yang kurasakan dan apa yang sebenarnya terjadi. Arman meneruskan hidupnya dengan luka yang tidak terlihat namun ia menolak membalas benci dengan benci. Aku tidak suci, tapi aku juga tidak mau menjadi patung buat amarah orang lain. Publik belajar sesuatu meski tidak semua orang mau mengakuinya dengan jujur. Mereka belajar bahwa audio yang rapi bisa menipu mata batin jika kita tidak menuntut bukti yang layak. Mereka juga belajar bahwa rasa bersalah yang sehat bisa menahan tangan sebelum menekan kirim. Setelah badai pertama berlalu, Raka membuat satu kebiasaan baru yang sederhana namun kuat. Ia menaruh penghitung 10 detik sebelum menekan tombol unggah, dan ia wajib menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah aku memberi konteks yang cukup, dan apakah aku berani menanggung akibatnya? Jika salah satu jawabannya ragu, maka unggahan ditunda meski komentar antusias sudah menunggu. Kebiasaan kecil itu membentuk pagar yang membuat langkahnya lebih pelan tapi lebih lurus. Di episode berikutnya, ia menceritakan proses edit dengan jujur, agar orang lain tahu bagaimana cerita dibangun. Beberapa orang menyukainya, dan beberapa orang meninggalkannya karena rindu pada drama yang gampang. Namun channelnya tetap hidup karena kepercayaan yang hilang perlahan kembali, seperti air yang menemukan jalannya. Di balik semua itu ada satu hal yang ingin kuhadiahkan padamu yang setia mendengarkan. Hadiah itu adalah cara memeriksa kenangan sendiri sebelum kenangan itu menjadi senjata. Caranya mudah, yaitu berhenti sejenak saat emosi meledak dan tanya apa yang benar-benar terjadi. Lalu cari catatan yang netral seperti dokumen asli atau saksi yang tidak ingin terkenal. Setelah itu simpan hakmu untuk menunda opini, karena menunda bukan berarti pengecut. Menunda bisa jadi bentuk kasih kepada orang yang mungkin tidak bersalah. Saat kamu sudah sampai di titik ini, kamu sudah lebih aman daripada kemarin. Karena kamu tahu memori tidak selalu jahat, namun memori bisa jadi licin jika dicampur ambisi. Kamu juga tahu rasa bersalah bukan musuh, karena rasa bersalah bisa jadi kompas kecil yang membenarkan arah. Aku ingin menutup cerita ini dengan mengembalikan pertanyaan yang tadi kubuka di depan pintu. Siapa yang memegang remote memori di hidupmu? Dan apakah kamu mau meletakkannya di tangan yang lebih dewasa? Jika jawabanmu ya, maka ceritamu berikutnya mungkin tidak akan membakar orang yang salah. Sebelum kita benar-benar selesai, izinkan aku mengajakmu melihat ulang momen-momen kecil yang sering terlupa. Momen saat Raka berhenti dan menelan gengsinya agar kebenaran punya tempat yang lebih luas. Momen saat Mira berkata jangan lari, karena lari hanya membuat kesalahan mengejar lebih cepat. Momen saat Devin berani mengaku bahwa ia yakin, namun ia juga mau memeriksa keyakinannya. Momen saat Arman tidak membalas fitnah dengan dendam karena ia tahu dendam tidak memberi makan siapapun. Momen saat relawan yang dirugikan menerima permintaan maaf, walau hatinya belum sepenuhnya pulih. Semua momen itu membentuk mozaik yang tidak rapi namun jujur. Dan mozaik seperti itulah yang membuat kita tetap manusia meski dunia meminta kita menjadi mesin. Kamu boleh membawa pulang kalimat pendek yang bisa kamu ulang saat jempolmu siap menuduh. Kalimat itu adalah verifikasi sebelum viralkan, karena setiap unggahan membawa beban yang tidak selalu terlihat. Sekarang aku ingin memberi sedikit jeda, agar kata-kata ini turun ke tanah dan tidak hanya melayang di langit.
Ambil napas pelan dan bayangkan satu wajah yang pernah kamu anggap bersalah padahal kamu tidak yakin 100%. Jika wajah itu muncul, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan setelah video ini selesai. Kamu bisa kirim pesan yang damai, atau kamu bisa menarik komentar yang dulu kamu tulis. Pilihan kecilmu tidak akan mengubah dunia hari ini, namun pilihan kecilmu bisa mengubah seseorang besok. Itulah kekuatan kita yang sering lupa kita punya di tengah noise yang keras. Aku tidak akan menggurui karena hidupmu milikmu dan kamu yang pegang setirnya. Aku hanya teman lama yang kebetulan memegang mikrofon dan menceritakan ulang apa yang kulihat. Jika suatu saat aku salah lagi, aku ingin kamu ingatkan. Karena aku juga manusia yang belajar. Dan belajar yang baik selalu butuh cermin yang jujur, bukan cermin yang memuji tanpa alasan. Kita sudah berjalan jauh dari awal cerita, dan sekarang waktunya menutup pintu dengan pelan. Sebelum kututup, aku ingin menegaskan satu pelajaran yang sederhana namun berat. Memori adalah kebun yang bisa kita rawat dan kebun butuh tukang yang sabar. Jika kita menanam duri, maka duri itu sering kembali ke telapak tangan kita sendiri. Jika kita menanam maaf, maka maaf tidak langsung panen, namun ia menjaga tanah agar tidak kering. Terima kasih sudah mendengar sampai ujung karena waktumu bernilai dan perhatianmu tidak murah. Aku senang kamu bertahan karena itu tanda kamu peduli pada cara kamu melihat dunia. Jika kamu suka cerita ini, kamu bisa tekan suka agar algoritma tahu kamu ingin hal yang serupa. Kamu juga bisa berlangganan dan menyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan saat cerita baru muncul. Tulis komentar yang jujur, karena komentar yang baik bisa menjadi bahan untuk cerita berikutnya. Jika kamu ingin mendukung channel ini, kamu bisa berdonasi lewat kode di pojok kanan video atau lewat tautan di deskripsi. Di deskripsi juga ada tautan menuju karya lain yang sangat berbeda dari seri ini, dan mungkin kamu akan menyukainya juga. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga kamu membawa pulang hati yang lebih tenang dan mata yang lebih tajam. Jaga dirimu baik-baik, dan mari kita bertemu lagi di cerita yang tidak kalah tajam namun tetap manusiawi. Sekarang aku pamit pelan dan membiarkan layar ini meredup agar pikiranmu bisa beristirahat. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di Emas dan Duri. Aku memilih belajar, dan aku memilih transparan, dan aku memilih memperbaiki. Aku memilih jujur, dan aku memilih sabar, dan aku memilih manusia. Aku memilih memeriksa memori, dan aku memilih bertanggung jawab, dan aku memilih tumbuh. Aku memilih menutup luka pelan-pelan, dan aku memilih tidak membalas, dan aku memilih melanjutkan.